Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi AI atau bisa disebut Artificial Intelligence saat ini sudah memenuhi berbagai kehidupan manusia di seluruh dunia. Apalagi teknologi AI sendiri telah menjadi pendorong utama hadirnya teknologi-teknologi baru seperti Big Data, chatbot, mobil sewaktu kemudi, robotika, dan IoT. Di perusahaan atau organisasi, adopsi teknologi ini diprediksi akan terus meningkat lantaran ragam manfaat yang bisa diberikan ke mereka, seperti halnya meningkatkan keputusan pelanggan atau mengurangi resiko investasi yang buruk. Pada tahun 1956, nama Artificial Intelligence pertama tercetus dari John McCarthy dalam sebuah program AI, Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Pengembangan AI saat itu cenderung lambat, tetapi proyek inilah yang memulai peluang AI. Tahun 1960 perkembangan pesat terjadi di mana komputer kini telah mampu menampung lebih banyak informasi dan lebih mudah untuk mendapat akses yang lebih cepat dan murah. Beberapa algoritma machine learning juga dipakai untuk menyelesaikan permasalahan spesifik. Pada tahun 60-an, muncul Eliza yang masih menggunakan NLP. Eliza merupakan chatbot pertama sebelum dikenalkan Siri, Alexa, dan berbagai robot NPL yang ada sekarang. Tahun 1972, Jepang menciptakan Wabot, robot pintar pertama yang mampu bergerak, melihat, serta berbicara. Memasuki tahap akhir abad milenium yaitu tahun 1990, banyak milestone yang dicapai AI yang menjadi magnet pemikat untuk perusahaan Amerika berinvestasi. Pada tahun 1997, Deep Blue atau mesin yang dikeluarkan IMB untuk pertama kalinya dapat mengalahkan pemain catur kelas dunia, Garry Kasparov, yang menjadi berita besar pada perkembangan AI di masa itu. Dan Windows mengimplementasikan penggunaan speech recognition software pada Dragon System yang diciptakannya. Pada tahun 2009, Google secara diam-diam telah memulai perancangan mobil tanpa pengemudi yang akhirnya diumumkan ke publik tahun 2014 setelah lolos dari Nevada Self-Driving Test. Untuk sekarang kita sudah bisa mengatakan bahwa AI bukan lagi teknologi masa depan, melainkan teknologi saat ini. Artificial Intelligence disingkat AI adalah sebuah entitas cerdas secara ilmiah yang diciptakan oleh manusia. Entitas tersebut ditanamkan ke dalam sebuah mesin, sehingga membuat mesin tersebut seolah-olah mampu berpikir sendiri, mampu menentukan keputusan apa yang akan diambil berdasarkan pengalaman yang sudah direkam menjadi sebuah pengetahuan. Pemanfaatan AI sendiri yaitu pada mesin pencarian Google, Siri pada Apple, dan Tesla pada smart car-nya. Nah, bidang pekerjaan yang dapat digunakan atau bidang pekerjaan yang menggunakan teknologi AI yaitu teknologi informasi, kesehatan, pelayanan, penerbangan, perkebunan, bahkan sampai otomotif. Cabang ilmu kecerdasan buatan cukup luas dan erat kaitannya dengan disiplin ilmu yang lainnya. Hal ini bisa dilihat dari salah satunya yaitu neural network atau jaringan saraf tiruan. Merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan input. Sama hal yang terjadi pada anak-anak, mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan meski mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan. Penerapan dari neural network diantaranya adalah pengklasifikasian pola, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada input, maksudnya pada output, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output,
menyimpan pola yang akan dipanggil kembali, memetakan pola-pola yang sejenis, pengoptimasi permasalahan, dan prediksi. Perkembangan ilmu neural network sudah ada sejak tahun 1943 ketika Warren McCulloch dan Walter Pitts memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Hal ini dilanjutkan pada penelitian yang dikerjakan oleh Rosenblatt pada tahun 1950, di mana dia berhasil menemukan sebuah two-layer network yang disebut sebagai perceptron. Perceptron memungkinkan untuk pekerjaan klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap koneksi antar net. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada teori maupun penjelasan saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.